Baik. Baik ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini sih yakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan. Berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan seluruh ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, Ibu Ketua, Ibu Hajah Siti Aminah, Ibu Pembina, Ibu Emilia, Ibu Farida, Ibu Emalia, dan Ibu Yuni, dan semua ibu-ibu. Mohon maaf tidak saya sebut nama satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Anak-anak demikian juga. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka rawi Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra seluruhnya yang insyaallah salihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Demikian juga anak-anak semuanya, alhamdulillah pada hari ini atas nikmat rahmat karena Allah kita dapat dipertemukan oleh Allah di kediaman Ibu Siti Hajah Aminah yang Masya Allah luar biasa ini. Semoga kehadiran kita ini nanti juga menjadi barokah dan menjadi saksi bahwa sesungguhnya rumah ini adalah digunakan untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam, untuk kepentingan kemaslahatan umat dan kepentingan Islam dan umat Islam. Amin. Semoga Ibu Siti Hajah Aminah dan keluarga besar, demikian juga Ibu Farida, Ibu Emilia, Ibu ada Emilia, ada Emilia, dua ya? Emilia dengan Emilia. Emilia, dan semuanya deh, mohon maaf saya belum hafal ya Bu ya. Tapi saya senang sangat ini dengan menikmati Allah ini dipertemukan seperti dalam ungkapan itu Ibu, di mana memang kita udah lama nggak ketemu ya Bu ya. Di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Dulu guru-guru kita ngajarin kita, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman.
Kalau Budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Ya. Kemudian juga ungkapan itu selalu hendaknya menjadi nasihat bagi kita, bagi diri kita. Apa itu? Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gandeng amin nih. Amin. Lama banget ya, siapa yang dulu sih. Sekali lagi diulangi. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, soleh solehah. Anak-anak sehat semua? Anak-anak sehat semua? Ini kalau ketemu Bisinta ini nuansanya selalu maunya harus pakai pantun gitu ya. Ya, pantun pembuka deh. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Sekali lagi, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji bikin sakit hati. Pengalaman. Tuh kan, jadi lihat kiri kanan. Bu, ibu, sebelum mulai tausiah ini ada doa dulu untuk anak-anak. Untuk anak-anak kita, otomatis kita nanti juga akan mendoakan anak-anak yatim piatu miskin. Satu hal yang mohon maaf ya Bu ya. Ini ada satu hal yang jarang sekali diungkap. Barang siapa yang dia mencari nafkah rezeki, atau barang siapa yang dia diberi rezeki oleh Allah, dia pikirkan untuk membantu, untuk menolong, untuk meringankan, untuk memberi fakir, miskin, yatim, piatu, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan limpahkan karunia rezeki kepadanya. Amin. Jadi barang siapa yang dia mendapat rezeki atau mencari nafkah rezeki, memang dia niatkan untuk memberikan, untuk membantu, meringankan fakir, miskin, yatim, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan curahkan, limpahkan rezeki untuk orang tersebut. Amin. Baik, kita doa dulu ya. Doa ini secara umum semua adik-adik juga ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Lidah lisan yang selalu jujur. Akhlak yang mulia. Hidup dan mati dalam ketaatan
keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan berbagi ya rezeki itu ya. Oh, amalia Ramadan berbagi meraih berkah ilahi. Ibu ingin saya sampaikan yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Cuman Bu Aminah tidak pernah mengadakan semester karena setiap tanggal merah libur. Secara umum Rasulullah SAW menyatakan kullu amalin ya ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Al-Bukhari. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun sedikit meningkatnya. Jadi jangan mengartikan biar sedikit yang penting istiqomah. Kalau biar sedikit penting istiqomah nanti nggak meningkat-ningkat. Contohnya ibu, mohon maaf, ibu-ibu panjenengan itu dulu sholat duha yang sering sekarang sampai hari ini, yang sering itu sholat duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang lebih sering semuanya bener, mau 2 atau 4 bener. Yang penting ngejalan 2 atau 4, alhamdulillah. Padahal ibu memulai sholat duha sejak tahun 2010. Berarti sudah 15 tahun ya. Jadi 4 terus gitu ya. Ya alhamdulillah sih ya, enggak 2 gitu ya. Jadi meningkat walaupun sedikit. Bukan sedikit yang penting istiqomah, tapi yang penting istiqomah meningkatnya sedikit. Nah ibu untuk sholat, ini ilmunya. Ibu untuk menambah kebaikan ibu, misalkan sholat 2 rakaat. Ibu rakaat yang pertama bisa baca rakaat yang pertama itu 7 surat. Nanti rakaat yang kedua 7 surat lagi. Andaikan ibu masih pakai yang 2 rakaat saja, saya katakan 2 rakaat, maka ibu 2 rakaat itu sudah membaca surat 14 surat. Contoh, rakaat pertama ibu baca setelah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, Idza, Al-Kafirun, Inna A'taina. Itu berarti sudah 7 surat. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua begitu juga. Balik aja dari Inna A'taina ke An-Nas. Berarti sudah rakaat itu 14 rakaat. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita ya baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin lama kita berdiri, semakin kita bisa menikmati sujud rukuk kita, maka pahalanya pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama secara ilmunya. Nah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu apa? Ternyata terangkum dalam hadis ini. Saya mohon maaf kepada para bunda untuk keluar dari ini nanti majelis ini, selesai acara ini harus hafal hadis ini. Mohon maaf yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Untuk yang hafalnya paling lancar boleh hafal duluan. Kayaknya itu saya itu. Adik-adik ayo, anak-anak semua juga ikutin. Ayo kita baca hadis Nabi yang saat ini. Enggak boleh enggak? Jangan sampai nanti di akhir ditanya oleh malaikat, kamu cinta pada Rasul? Ya cinta pada Rasul. Apa buktinya cinta pada Rasul? Banyak sholawat Nabi. Ya, suka membantu fakir miskin kaum duafa sedekah. Ya, tapi ketika ditanya ada berapa hadis Nabi yang kamu hafal? Ibu kalau bilang nggak ada, ustadznya nggak ngajarin sih. Nah, berarti salah ustadznya. Maka setelah itu tidak ada alasan setelah hari ini. Boleh kita bacakan hadisnya. Kita hafal, bukan hanya baca, hafal. Yang paling pendek saja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah.
Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ya, siap ya? Saya Arabnya panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Kullu ma'rufin sedekah. Saya Arabnya panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, tersimpullah dalam hadis ini sahih dari Imam Bukhari ini, semua kebaikan itu nilainya sedekah. Apa amalan yang dicintai oleh Allah? Yang pertama kata Rasulullah, siapapun yang dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, siapapun yang betul-betul mengharapkan rahmat ridha Allah, surganya Allah, maka kata Rasulullah, satu, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Inilah amalan yang paling utama. Bahkan tidak ada amalan ini, semua kebaikan tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang pertama, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini yang pertama. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan ini adalah amalan para rasul, yaitu dakwahnya para nabi dan rasul. Ubudullah wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mohon maaf Ibu, ini materi pelajaran ini mungkin sering kita dengar, tapi ingat apa kata Nabi? Raghiba anfun, sampai 3 kali. Sungguh celakalah. Siapa? Seorang anak apabila dia diberi kesempatan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, atau anak ini diberi kekayaan yang melimpah ruah, kecukupan bahkan berlebihan dalam urusan dunia, tapi anak ini durhaka sama orang tuanya, anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya, anak ini melupakan orang tuanya, maka apa? Satu, amal kebaikan ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Yang kedua, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Yang ketiga, apa yang ketiga? Dia akan susah dalam sakaratul maut. Yang keempat, naudzubillah dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Maka jangan sampai kita dipandang orang baik, tapi sama orang tua kita yang itu menjadi pintu surga kita, malah kita abaikan. Jangan sampai. Mohon maaf ibu-ibu jangan termasuk ada ungkapan begini, suami bodoh, istrinya nggak solihah. Suaminya bodoh, istrinya nggak solihah. Ini contohnya, kalau ibu punya suami yang baik, dermawan, suka memberi orang tuanya, ibu harus bersyukur. Bisa contohkan begini, Mi, sini Mi, Ma, sini Ma. Ada apa Pak? Ada apa Bi? Enggak, ini alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Apa? Enggak, aku dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Ya udah, kasih aja. Terus kasih. Enggak, Bu, kira-kira ada nggak istri kayak gitu? Bukan yang di sini insya Allah wanita-wanita yang solihah semuanya. Tapi kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya sudah, alhamdulillah. Istrinya menyatakan demikian, kemudian suaminya takut. Akhirnya suaminya nggak jadi memberi orang tuanya. Malah dia bilang, enggak kok sayang, aku cuma canda, aku rumor saja kok. Enggak kok, aku kan cari duit untuk kamu. Gitu dong. Namanya istrinya nggak solihah, suaminya bodoh. Karena suami berbuat kebaikan, karena istrinya berkata demikian, jadi takut tidak melakukan kebaikan. Nah, kalau istri yang solihah itu contohnya seperti ini, Bu. Sayang, sini sayang. Ya Mas, ya Bi. Mohon maaf ya kalau agak terlambat aku datangnya. Ada apa panggil-panggil? Enggak sayang, alhamdulillah. Ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah terus, tapi yang 2 jutanya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang menurutmu? Ya Allah Mas istighfar kamu Mas. Kamu kok hitung-hitungan banget sih sama orang tua kamu? Nggak boleh gitu. Itu rezeki Allah kasih, berarti memang
rezeki untuk orang tua kita, orang tuamu. Ya udah, kasihkan semua sayang. Mohon maaf ya Mas, sebenarnya selama 7 bulan ini aku belum izin kamu, mohon maaf. Aku sebenarnya diam-diam juga nabung loh. Sebentar ya aku ambil. Ya. Ini Mas, sebenarnya aku selama 7 bulan ini juga sudah nabung. Ini Mas, ya. Tabunganku yang 7 bulan ini juga berikan kepada orang tuamu. Kan orang tuamu juga orang tuaku. Jarang. Halo. Assalamualaikum. Jarang atau nggak ada, Bu? Yakin nih, cius loh. Baik. Ini yang pertama, amalan yang cinta oleh Allah tadi adalah beribadah pada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, asidku, berlaku jujur. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Gak ada yang amin? Amin. Lama banget sih. Harus diapa-apain dulu. Oh, Masya Allah. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Nauzubillah min. Jadi intinya yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada rusaknya rumah tangga karena dusta, hilangnya kepercayaan karena dusta. Ya, perpisahan terjadi, persahabatan, hilangnya kepercayaan, bahkan putusnya rezeki juga dikarenakan dusta. Alhamdulillah setelah hari ini jangan ada dusta. Baik, yang keempat, amalan yang dicintai oleh Allah yang keempat adalah as-sakha. As-sakha, apa artinya as-sakha? Apa artinya as-sakha? Bagi yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. As-sakha itu artinya dermawan. Hari ini ibu-ibu mempraktekkan ini. As-sakha itu artinya suka memberi, membantu, menolong, berbagi rezeki. Ya, itu namanya as-sakha. Orang yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah as-sakha, yaitu dermawan. Maksudnya apa? Suka memberi, membantu, menolong, berbagi rezeki. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Tadi Bu Aminah sudah membacakan maksud dari ayat, satu kebaikan dibalas 100, kemudian dilipatkan menjadi 700. Ya. Bahkan di bulan Ramadan ini bisa lebih dari itu sampai 1000 balasan. Masya Allah. Tapi lihat, kadang-kadang kita lupa. Nih loh, lidah ini yang kadang-kadang menjadikan kita terpeleset. Kebaikan-kebaikan kita menjadi rusak gara-gara lidah kita. Padahal Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Contoh Ibu, ayo kita praktekkan ini kata Nabi ini. Enggak boleh lupa ini. Ini harus menjadi refleks langsung. Contohnya, kalau kita mau memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, berjanji, insya Allah.
Berjumpa. Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Saya ulangi, memulai sesuatu. Dapat anugerah. Ingat dosa. Kena musibah. Berjanji. Berjumpa. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Jadi dapat rezeki bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu Bu Emma ya. Walidah gitu ya. Jadi dapat rezeki bagi-bagi. Kenapa? Artinya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang tadi as-sahab, memberi, membantu, menolong, berbagi. Berarti yang dibenci oleh Allah orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili kariang. Ngecek awak itu, ngecek orang awak itu, ondai-mandai ya. Ya, jadi orang yang dibenci oleh Allah jangan kita lakukan, kita buang sifat buruk. Jadi kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili kariang. Bahasa Balinya nggak bisa saya cinta, belum diajarin ya. Misalnya kalau ketemu kengken tiang ya. Kecil ya. Waktunya 3 menit. Iya, siap. Saya sudah lihat. Masih ada 4 menit. Baik, jadi Ibu hari ini mempraktekkan yaitu tadi as-sakha, memberi, membantu, menolong. Ibu ngerti nggak? Sekali berbuat kebaikan di bulan Ramadan itu dibandingkan 11 bulan atau 10 bulan dilakukan di luar Ramadan, itu pahalanya tidak akan mengalahkan. Jadi satu kali kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini lipat-lipat sekali. Makanya ada orang yang berharap, ada 2 sahabat tuh. Satu dia masuk Islam bulan Syawal, sebelum Ramadan meninggal. 10 hari sebelum Ramadan. Yang satunya masuk Islam 10 hari sebelum Ramadan. 10 hari sebelum Idul Fitri dia meninggal. Kan berarti persis 1 bulan. Yang sana yaitu 10 bulan. Tapi di akhirat nanti yang 1 bulan ini dia akan mendapatkan dengan surga lebih utama ketimbang yang kedua. Yang pertama, ya yang kedua ini lebih utama masuk surganya ketimbang yang pertama. Ya walaupun surga. Baik. Kemudian satu lagi yang masih banyak, tetapi satu lagi saya cukupkan yaitu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah yaitu isinya 6 ya. Nomor 4 ini isinya 6. Jadi kena 10 apa itu? Perbanyak. Saya nggak terangkan, saya sebutkan aja. Ini 6 amalan. Ibu tahajud akan sempurna, akan lengkap tahajudnya. Ibu bermajelis ilmu, ibu kemana saja sholat dikaitkan juga dengan 6 hal ini. Apa? Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Ya. Jadi yang ke-5 ini poinnya ada 6. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Pertanyaan saya, ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Bisa. Anak-anak bisa sholawat Nabi? Bisa. Sekali lagi, ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Bisa. Ini masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Bisa sholawat Nabi? Takbir, tahlil, tasbih, sholawat Nabi. Gitu dong. Sholawat Nabi bisa. Lalu kapan jawabnya? Masya Allah ya. Kemudian masih ada 2 menit. Anak-anak, adik-adik ingat ya, nggak boleh melupakan kebaikan orang tua kalian. Ingat ya doanya. Ya, gimana doa orang tua? Ayo baca adik-adik. Bismillah, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bifirli wa semuanya. Artinya kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Adik-adik nggak boleh menghina temennya ya.
nggak boleh ya jelek-jelekin temannya, nggak boleh menghina temannya, ya berakhlak mulia, yang baik, yang semangat, rajin menuntut ilmu. Insya Allah diberkahi dirahmati oleh Allah, dan jadilah kalian siapkan diri jadi anak-anak yang baik, solih-solihah. Ibu sebagai penutup, mari kita berdoa ya Bu. Baik Pak Ustadz. Mana? Ada revisi acara. Oke. Jadi kita ada Bunda bertanya, adik-adik menjawab. Masya Allah ya. Baik, saya kembalikan dulu ke Bu Sinta dulu. Jadi penutup nanti baru berdoa. Ya, silakan. Baik, acara selanjutnya adik-adikku dan bunda-bunda soleha yang